Jujur ya, gue jujur cuma di konten lo aja nih. Gue masa tua gue, kapan ya gue punya mobil itu gitu. Gue bayangin masuk ke mimpi gue segala macam. Ternyata memang nyokap gue nyeletuk gini. Coba ya kamu ada di TV itu sama mereka gitu. Pasti lucu banget. Tapi aku ingat banget betapa papaku itu terbaring merasakan sakit tapi tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya ke anaknya. Jadi kalau ada nyokap bokap gue tuh selalu mah dengerin deh. Aku hari ini syuting terus gini. Buat mama sama papa. Terima kasih karena sudah melahirkan Niki, Ma. Terima kasih karena sudah merawat Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Lutfi Agizal. Dan kali ini di konten talk show Nasi Garam. Sejuta inspirasi dari kisah perjalanan hidup yang sederhana dan apa adanya. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber saya yang sangat-sangat inspiratif dan fenomenal. Siapakah dia? Kak Nikita. Kak Nikita Mirzani. Gue mulai openingnya langsung yang Assalamualaikum. Yeah. Apa kabar, Kak? Baik dong. Alhamdulillah. Baik. Gila lo bisa masuk rumah gua lo, luar biasa lo. Makasih. Guys, bilang makasih dong. Bilang makasih. Iya. Anak-anak gua itu pada sopan, Kak. Iya, sopan ya. Iyalah harus dong. Tapi abis ini bentar dicek ada yang hilang nggak? Oke, Kak. Gimana? Jadi, Kak. Jadi di konten gue itu Ini bagus nih. Ini baru konten bagus, inspiratif. Iya kan? Iya. Yang kemarin inspiratif juga, cuman kan kebanyakan orang nggak bisa menerima. Ya kan? semoga ini diterima ya, Kak. Ya. Amin. Amin. Oke, jadi di konten ini tuh adalah konten sebuah inspirasi dari kisah perjalanan siapapun. Oke. Tapi kayaknya paling oke Kak Nik nih. Masa sih? Kita buktiin AdSense-nya banyak apa enggak? Coba ya. Coba ya. Oh, ya, oke. Nah, oke, gue sebelum bahas banyak tentang Kak Nikita Mirzani, gue pengen nantang Kak Niki untuk makan makanan apa aja yang di dalam tudung saji ini. Berani nggak? Kalau gue kan cewek Amazon ya, gue tuh nggak suka ditantang orangnya. Sukanya? Gue tuh sukanya menantang. Oke, tapi berarti kalau gue ditantang, itu jadi satu pacuan gitu untuk gue nggak boleh nggak bisa. Gitu. Oke, berarti mau dong, gue tantang nih. Ya iyalah. Seorang Lutfi Agizal yang nggak seberapa ini, nantang Nikita Mirzani. Ya nggak seberapa, tapi lu terkenal. Masya Allah, alhamdulillah. Ya kan? Oke, ya udah kita buka aja. Oke. Siap? Ya. 1, 2, Tara! Kanik, are you okay? Kenapa, Kak? Enggak sih, nggak apa-apa. Cuman apa ya, kalau ngeliat di atas meja cuman ada nasi sama garam gitu kayak apa ya? Mungkin semua orang di yang lagi nonton ini ya, mungkin nggak tahu gitu. Ketika seseorang orang itu pasti punya masa lalu ya kan? Punya masa lalu yang memang perjalanan hidupnya terkadang ada yang berat, ada yang enggak, tergantung dari mana dia dilahirkan, seberapa besar perjuangannya. Tapi kalau gue lihat apa yang ada di depan mata gue sekarang itu, gue tuh jadi kayak mengingat masa lalu yang dimana gue pernah ada di saat-saat dimana gue nggak nggak punya duit gitu. Semua orang pasti ada di titik dimana orang nggak punya uang sampai akhirnya gue harus mikir kayak gue harus uang ini harus gue taruh buat beli makan atau uang ini gue harus bayar ke apartemen gitu. Itu sih nggak lama ya waktu gue hamil anak kedua sih. Oke. Sebelum kita cerita lanjut, Kak Niki silakan makan, Kak.
Gimana nih? Boleh, sedikit juga boleh. Mau pakai tangan boleh, mau pakai sendok boleh. Sesuai porsi kakak aja. Tapi kan emang, maksudnya zaman sekarang juga masih ada sih kalau gue lihat dari cerita-cerita di TV gitu kan. Ada keluarga yang masih makan begini ya. Gue kok coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya oke kak. Kenapa kak kok jadi malah berkaca-kaca? Apa ya? Kalau ngomongin soal kehidupan tuh nggak akan ada habisnya ya. Tapi gue sih maksudnya gue sih bersyukur gitu dengan kehidupan gue yang sekarang, yang tidak pernah kekurangan apapun, bahkan gue bisa membantu orang tanpa orang harus tahu gitu. Tapi kadang-kadang gue suka sedih kayak gue tuh punya satu mimpi, gue tuh pengen banget gitu semua orang tuh bisa makan apa yang gue makan gitu. Masya Allah. Karena apa ya, nggak tahu ya, rasa kemanusiaan gue tuh kadang-kadang suka timbul gitu ketika gue lihat gue tuh bisa banget nangis, gampang banget gue nangis, apalagi kalau gue misalkan lagi ada tayangan keluarga yang nggak bisa makan, dia makan nasi kemarin cuman pakai garam. Ada yang kemarin gue juga sempat syuting kan sama Koruben, dia makan cuma pakai bawang gitu. Jadi kayak gimana ya, gue tuh pengen banget ngebantu mereka semua, tapi gue tuh nggak punya kapasitas untuk itu gitu. Jadi kayak makanya sekarang setiap apapun yang gue punya, gue tuh selalu bersyukur gitu sama Tuhan. Kayak ya Allah, terima kasih kau permudahkan semua jalan gue gitu kan, untuk soal pekerjaan, bisnis, ngurus anak, apapun itu yang ada di lingkungan gue tuh terima kasih banget gitu. Makanya gue tuh nggak pernah lupa untuk yang namanya selalu ngebantu orang sebisa gue gitu, karena I've been there before gitu. Kayak gue tuh kayak gue pernah dimana di saat gue hamil anak kedua si Aska itu, gue bener-bener yang terpuruk banget. Gue nggak bisa bayar maintenance apartemen. Dulu gue di apartemen Permata Hijau Residence di Senayan. Gue nggak punya uang, gue nggak punya kerjaan, gue hamil, gue pas lagi hamil gue sendiri gitu. Tapi untungnya gue ada di lingkungan orang-orang yang baik. Ternyata emang bener, kalau lo ada di lingkungan baik, otomatis lo akan jadi baik gitu kan. Alhamdulillahnya gue dikelilingi sama orang-orang baik. Ada Mbak Tari, ada Dea waktu itu di sisi gue, ada abang gue, ada keluarga gue. Jadi di saat gue terpuruk pun, gue tuh 10 bulan gue nggak kerja sama sekali gitu. Jadi gue emang benar-benar pernah ada di titik serendah itu. Titik serendah itu, sampai kan gue udah punya anak loli, sampai gue tuh bingung, gue mau beli susu anak gue yang mahal ini atau gue harus beli makanan. Gue benar-benar nggak ada. Pas banget bokap gue meninggal di bulan Maret. Gitu kan, jadi kayak wah kok bertubi-tubi ya gitu apa yang gue alamin. Cuman gue belajar gitu kan. Emang kita tuh kalau belajar tuh bukan hanya di sekolah ternyata. Yes. Ya kan? Kita tuh belajar banyak banget dari semua lingkup apapun kita bisa pelajari. Jadi yang gue pelajari itu adalah ketika lo mengalami musibah atau masalah dan musibah itu jangan lo pikirin, tapi lo cari jalan keluarnya. Betul. Gitu. Kalau kita pikirin terus itu pasti pertama akan stres, ya kan, akan mengganggu segala sesuatu. Makanya kenapa gue sekarang bisa seperti ini, yang bisa lo lihat juga gitu. Ya karena itu tadi, karena gue belajar dari yang namanya pengalaman hidup, dari pengalaman hidup teman-teman gue, pengalaman hidup orang tua gue juga, dan pengalaman hidup gue sendiri. Ya alhamdulillah sih gue bisa menjalani semua prosesnya dengan baik, walaupun ada tertatih-tatihnya. Kayak gue pernah dipisahin sama anak gue yang kedua, masuk penjara, ya kan. Terus dengan satu hal kesalahan yang tidak pernah gue lakukan, tapi gue belajar untuk ikhlas. Ternyata belajar ikhlas itu susah. Yes. Benar nggak? Betul.
Itu yang gue rasain. Betul. Jadi ketika lu sudah bisa belajar yang namanya ikhlas, mengikhlaskan segala sesuatunya, ternyata hidup lo tuh akan lebih enak. Betul. Dan itu gue rasain. Betul. Gitu. Oke. Terus maaf ya Kak. Banyak orang yang ngecap Kakak itu beringasan. Banyak orang yang ngecap Kakak itu kalau bahasa Jawa cowaan lah, mulutnya nggak dikontrol. Kakak sakit hati nggak sih kita dikatain orang kayak gitu? Wah, lu cewek nggak bener lu gitu. Enggak sih, kalau gue sih enggak. Kalau gue tuh termasuk alhamdulillahnya salah satu orang yang tidak pernah mau mendengarkan omongan orang lain. Karena hidup gue bukan buat orang lain. Hidup gue tuh untuk diri gue, anak-anak gue, keluarga, adik kakak, sama orang-orang yang bekerja di lingkungan gue gitu. Kalau mereka yang ngatain gue, nah Nikita dasar lo gitu, ada juga kan. Yes. Dasar begini lo, apa segala macam, tukang cari ribut, tukang bikin onar. Buat gue itu hanya sekedar ucapan gitu. Ya kan? Dan gue nggak harus marah karena gue tidak seperti itu gitu kan. Tapi kalau huru hara, kenapa sih ini kita doyan berantem, ya kan? Pasti lu juga tahu kan. Sebenarnya gue nggak doyan berantem, tapi gue membentengi diri gue untuk tidak perlakukan semena-mena sama orang lain gitu. Gue tuh ada batasan. Gue tuh selalu membatasi diri gue. Ketika gue misalkan sedang cecer orang nih, gue akan kasih orang itu sengaja untuk selalu ya udah terserah lu mau ngatain gue apa. Tapi ketika batas kesabaran itu sudah tidak ada, ya gue akan lawan gitu. Bukan berarti gue yang cari onar. Mungkin bedanya karena gue artis, jadi gue lebih disorot gitu. Orang lain nggak disorot. Padahal sebelumnya dia udah nyenggol dia duluan udah ya? nyenggol duluan. Nah bedanya, gitu. gue punya platform namanya Instagram, yang followers gue pun banyak gitu. Jadi apapun yang gue lakukan di Instagram, otomatis orang itu akan tahu gitu. Jadi seolah-olah kayaknya gue aja nih yang tukang cari ribut, padahal enggak gitu. Oke. Nah, kakak ini kan, maaf ya, pernah cerai beberapa kali? 3 kali. Ini gue lagi mau pembatalan pernikahan nih. Berarti mau keempat? Bukan, pembatalan tuh, jadi gue nikahnya cuma 2 kali di negara. What do you learn? I learn about marriage life ya. Sebetulnya kalau lu tanya gue belajar apa dari pernikahan gue, tidak ada yang gue pelajari. Karena pernikahan gue singkat semua. Gitu. Tapi gue belajar bagaimana cara untuk memaafkan. Dan ternyata gue belum bisa sampai sejauh itu. Gue pernah mencoba untuk memaafkan pasangan gue, tapi ketika disentuh gue merasa jijik, merasa risih. Jadi kayak gue ini orangnya nggak bisa berpura-pura bahagia lah, berpura-pura sedih. Gue nggak bisa. Apa yang gue rasakan ya itu yang gue kasih lihat gitu. Gue pernah belajar untuk gue nggak mau kawin cerai nih, gue capek gitu kan. Oke, gue mencoba untuk memaafkan. Tapi ketika gue mencoba untuk memaafkan, mic-nya kan jelek Kak, jangan dibuka. Iya emang. Mic-nya jelek. Ya abisnya gimana dong? Belum mampu beli yang mahal. Ya enggak, bismillah lah. Ya, kita itu by process. Tapi jangan dirusakin nanti ya, suaranya gudak. Semua itu by process. Gue juga semuanya by process. Betul. Ya itu yang gue bilang, gue tuh nggak bisa memaafkan, itu aja kekurangan gue. Oke, tapi gini Kak, aku pernah belajar dari salah satu tokoh. Titik hidup paling luar biasa adalah ketika kita bisa memaafkan sesuatu. Dan kita mau belajar untuk memaafkan sesuatu. Dan mungkin saat ini Kak Niki belum mudah untuk memaafkan sesuatu hal. Tapi Kak Niki nyatanya tadi menyatakan untuk ternyata susah ya. Berarti dia masih belajar. Walaupun di luar bla 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 bla, tapi ternyata sosok Nikita Mirzani ini masih mau belajar untuk memaafkan seseorang. Itu kunci bagus. Nah, terus Kak, kalau dibilang Kak Nikita itu maaf cewek bertato, terus pernah. Emang kenapa cewek bertato? Nah kan aku tanya. Kenapa gue tanya? Karena banyak yang bilang, itu kan cewek bertato pasti begini. Nah ini nanggapinnya gimana? Jangan salah, pelacur aja yang ngasih makan ke anjing bisa masuk surga. Tuh, pelacur guys. loh. Ya kalau kalian misalkan sekolah dimanapun pasti pernah dengar cerita yang namanya pelacur itu bisa diangkat derajatnya dan bisa dimasukkan ke surganya Allah ketika dia ngasih makan anjing. Yes. Ya kan? Terus kenapa? Gue tuh kadang-kadang suka bingung ya sama pemikiran orang-orang di sini gitu. Kenapa sih cewek bertato itu dijudge cewek yang tidak baik? Cewek bertato banyak anak-anak orang kaya juga kok gitu. Dan buat gue tato itu bukan dosa, bukan suatu hal yang melanggar hukum juga anyway ya kan. Akan jadi dosa ketika lu menyakiti diri. Betul kan?
ketika terasa sakit. Tapi gue pakai tato, gue malah bisa, gue bikin tato, gue tidur, jadi nggak ada yang sakit. Berarti, jadi pemikiran orang kan beda-beda sebenarnya. Oke, berarti don't judge people by cover and by tattoos. Nggak berlaku ya guys? Nggak dong. Tuh. Nggak bisa, lu tidak bisa menilai seseorang itu dari bacotnya. Nah, tuh ya guys. Kan? Dari tatonya, dari guys. cara berpakaiannya. Nah, belum tentu mereka yang menutupi semua tubuhnya sholatnya rajin, tidak melakukan perzinahan, ya kan? Tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Tuh. Kalau kenapa gue bisa ngomong kayak begini? Karena gue pernah bertemu sama orang-orang seperti itu. Dia tutupin semuanya, tapi yang aja, nggak ada urusan gitu loh. Yang namanya minuman alkohol ya minum aja gitu. Jadi buat gua, makanya kadang-kadang orang sini kan sukanya, pakaiannya gitu pasti begitu ya segala macam. Nggak bisa lo nilai dari pakaian gitu. Gua biarpun gua kemana-mana, selangkangan gua kemana-mana, tapi yang namanya ketika gua dengar suara azan, gua pasti akan sholat. Masya Allah. Dan ternyata sosok Nikita Mirza ini begitu mendengarkan suara azan, terketuk hatinya dan melakukan sholat. Beda kalau lagi syuting di luar studio ya. Kalau di luar studio biasanya gue selesaiin dulu syuting, maghrib gue sampai rumah, pasti gue kodok. Gitu. Pesan yang bisa diambil dari barusan tadi adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Ketika memang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Ketika memang belum bisa dilakukan, ya jangan sampai ditinggalkan. Pesannya itu saja. Setuju ya kayak? Iya dong, karena kita tuh hidup harus balance. Dimana kenakalan dan kebaikan itu harus sejajar. Betul. Gitu loh. Ketika lo sebenarnya gini, gue belajar agama gue bukan karena bukan dari orang, tapi gue belajar otodidak. Gue baca, gue nonton YouTube, gue dengerin cerita orang segala macam. Sebenarnya agama yang gue anut, agama Islam itu adalah agama yang sangat simpel. Ketika lo melakukan kesalahan, bertobatlah, ya kan? Tapi kan terkadang manusia-manusianya yang bikin jadi ribet. Betul. Ya kan? Sebenarnya kalau yang gue baca dari Al-Quran terjemah, dari Al-Quran yang ada harokatnya, yang nggak ada harokatnya, itu gue baca semua. Nggak ada tuh yang dibilang sama orang-orang kebanyakan dari ceramah-ceramah yang gue bacanya tuh beda gitu. Katanya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, segala macam. Nggak, sebetulnya simpel banget. Tapi yang bikin hancur segala sesuatunya itu ya orang-orangnya tersebut gitu. Kadang-kadang ada yang beloknya kiri ke kirian, ada yang beloknya kanan ke kananan, ada yang mau lurus, dia ngerempet ke kiri kayak gitu. Ya, ngerti nggak? Ya, tapi sebenarnya juga itu adalah kebebasan orang untuk melakukan suatu hal. Ya, iya dong. Tentunya dipertanggungjawabkan sendiri, apapun kesalahannya, apapun kebaikannya, tentunya akan dipertanggungjawabkan sama yang di atas. Sama di atas, iya lah. Kita kan masuk neraka juga nggak pakai guest list kan, nggak ngajak-ngajak kan. Jadi masuk neraka ya sendiri-sendiri, masuk surga juga sendiri-sendiri. Jadi belajarlah dari sekarang, jangan ngurusin neraka dan surga orang, gitu, ya kan? Belum tentu nih yang sering ngomong segala macem masuk neraka, kita nggak tahu, ya kan? Yang tahu itu kan yang di atas, yang menciptakan kita. Kadang-kadang nih manusia sama manusia suka saling mengejat, kan nggak bisa dong. Lu aja lu kan bukan diciptain dari ya mungkin lu disembur sama Allah ada di perutnya orang gitu kan, tapi kan itu kan ada prosesnya dari atas semua. Gitu. Kadang-kadang kan sebenarnya kalau kita ngomongin masalah agama di Indonesia ini tabu banget. Oke, jangan deh Kak. Nanti malah nanti enggak, tapi gue mau ngasihnya yang sederhana aja. Ya, kayak misalkan tutuplah auratmu gitu kan. Oke, gue tahu ya kan, tapi kan balik lagi, come on guys gitu. Ini negara bukan negara agamis, tapi ini adalah negara Pancasila demokratis yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan ya kan bangsa Indonesia. Pancasila aja ada 5, ya kan. 5-5-nya kan lu tahu sendiri kata-katanya apa gitu. Makanya kadang-kadang tuh jadi gue tuh jujur ya, gue jujur cuma di kontrol aja nih. Gue masa tua gue tidak akan menghabiskan di sini. Gitu, gue pasti, makanya gue dari sekarang gue nabung sebanyak mungkin karena gue mau masa tua gue tuh tentrem, bahagia gitu kan, di perbukitan, di hutan atau di mana gitu kan, ada peternakan. Gue pengennya di situ, entah di New Zealand kan, entah di Swiss kan, entah di mana gitu, karena gue udah tahu nih 5-10 tahun ke depan nih, ini bakal kayak gimana di negara gue, ya kan? Gue udah prepare gitu kan, karena nggak tahu ya, sekarang tuh banyak banget orang tuh yang menghalalkan segala cara untuk merubah seseorang dengan gampang gitu, untuk tidak bisa menjadi dirinya sendiri gitu kan. Terus lu ngapain hidup gitu kan kalau lu harus dengerin omongan orang lain dan permintaan orang lain gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti.
banyak loh di lingkungan gue tuh yang tidak bahagia akan dirinya sendiri gara-gara takut misalkan gini. Kayak gue kan orangnya nggak ada image ya, maksudnya gue tuh bisa misalkan kalau kayak gue lagi di lingkungan mana nih, misalkan gue kalau lagi rapat lah sama orang-orang petinggi, nggak mungkin dong gue ngomong kasar, ya kan? Tuh, Dan pasti tahu tempatnya. attitude gue juga akan berubah secara total gitu kan. Tapi ketika gue lagi di tempat tongkrongan, di klub atau di mana, otomatis gue juga akan jadi beringasan gitu. Nah cuman kadang-kadang tuh gue nggak ngerti sama beberapa teman-teman gue pun gue tanya, lo kenapa sih masih pentingin image aja? Ya soalnya gue takut nih nggak dapet brand, gue takut nih nggak dapet nih. Kayak jadi, waduh, hidup lu sengsara juga ya gitu kan. Nggak bebas ya, iya, nggak lepas bebas, gitu. nggak bisa mengekspresikan diri gitu kan. Kalau gue kan mungkin udah kelewatan batas kali ya, kalau gue kagak ada remnya. Tapi karena emang ya hidup gue milik gue gitu. Terserah lu mau masuk brand kayak mau nggak ada masuk brand kayak gue nggak mati sama hal itu. Ketika kalau lu masih punya kreativitas dan otak kaki lu atau tangan lu belum lumpuh, lu masih bisa kerja kok, ngerti gak sih? Ngerti. Gitu. Itu yang gue sayangkan di sini gitu. Oke. Anak-anak Kak Niki nih besoknya akan diterjunkan ke dunia entertain atau enggak? Oh, kalau gue orangnya nggak mau memaksa. Tapi udah ditawarkan? Udah, kan suka ikut-ikut syuting. Anak gue nggak suka malah. Malah nggak suka dua-duanya. Yang udah gede ini kan Aloli sama Aska. Tuh. Capek lah apa segala macem. Kalau gue mau jadi orang tua yang tidak mau yang ortodok atau apa banget gitu ya. Maksudnya kayak yang mengekang atau nurutin apa kata maunya orang tua, gue nggak mau kayak gitu. Selagi anak gue suka sama sesuatu hal yang positif sebagai orang tua, gue pasti akan mendukung. Yang mendukung. Gitu. Dan kalau emang itu mahal ya gue akan cari duit untuk mewujudkan kayak gitu. Yang nggak sih sekarang jadi, dulu pernah susah makan, sekarang jadi miliarder? Kalau gue sih nyangka. Wih. Karena yakin. Karena gue yakin. Gini, kalau gue tuh ya, dulu gue kasih tahu ya rahasia gue. Misalkan gue lagi jalan, gue lihat orang pakai mobil mewah. Gue lihat aja, kapan ya gue punya mobil itu gitu. Gue bayangin masuk ke mimpi gue segala macam. Ternyata memang kata orang, lu jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti lu gila. Enggak juga. Mimpi gue tinggi semua, tapi kenyataan gitu. Tentunya usaha. Iya, karena dan doa. tapi jangan mimpi doang ya kan. Tapi kan harus ada kerjanya juga, doanya, ikhtiarnya juga gitu kan. Kadang-kadang kan orang memang banyaknya mimpi doang tapi pada males ya kan. Betul. Tidur aja ya kan. Kalau gue nggak, gue habis gue mimpi, gimana cara gue wujudinnya? Oh, gue harus kerja keras gitu. Jadi semua yang lo lihat sekarang itu berawal dari mimpi. Betul. Gue jadi artis pun gue berawal dari mimpi. Oh ya? Iya. Gue inget banget pertama kali gue masuk TV itu ketika nyokap gue di rumah sakit Pelni. Nyokap gue tuh kan kanker rahim. Terus dia habis di sinar yang akhirnya pada hitam semua kebakar gitu. Terus gue sama nyokap gue di rumah sakit itu kita nonton TV. Saat itu TV-nya tuh komedi-komedi Komeng, Haji Bolot. Nyokap gue ketawa karena itu favorit nyokap gue semua. Nyokap gue nyeletuk gini, coba ya kamu ada di TV itu sama mereka gitu. Pasti lucu banget. Gue nangis tuh saat itu karena gue tahu nyokap gue tuh udah kanker rahim. Nyokap gue tuh telat taunya. Ketika tahu semuanya udah terlambat. Tapi yang namanya kita anak-anak kan semua berusaha ya. Situ langsung gue nangis. Kan bilang iya mah tenang aja. Kalau cuma di TV doang mah gampang. Nyokap gue tidur ya kan, gue selimutin, gue bengong gitu. Bilang bisa nggak ya gue di situ gitu ketemu sama mereka. Terus ke bawah mimpi. Terus gue yang nggak tahu pokoknya ada di otak gue. Terus gimana ya caranya. Akhirnya gue di calling pertama kali sama Trans TV, judulnya Jika Aku Menjadi. Nyokap gue senang banget. Tapi Kak, tunggu Kak. Sorry, aku juga malah jadi sedih banget. Sorry. Aku kenapa? Kalau bicara kanker, aku punya trauma dengan kata itu sebenarnya. Almarhum papa aku juga meninggal karena kanker. Tapi kanker otak. Dan aku ngerasain itu banget. Dari mulai kelas 1 SD papa dioperasi, kelas 2 dan kelas 3 aku ditinggal sama almarhum papa aku. Oh, masih kecil ya? Tapi aku ingat banget betapa papa aku itu terbaring merasakan sakit tapi tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya ke anaknya. Sama, nyokapku juga gitu. Pasti. Sama. Dan papa pernah bilang sama mama kalau orang sakit kanker itu sakitnya luar biasa. Iya. Aku takut sebenarnya karena kanker itu diturunkan gennya bisa sampai ke 2 turunan.
Ya aku sih berdoa sama Allah, semoga gen kankernya almarhum papaku juga nggak ada di saya, dan gen kankernya orang tuanya Kak Niki nggak sampai di keturunannya Kak Niki ya. Amin, amin. Sorry. sorry. Gue harusnya nggak boleh kayak gini jadi host, tapi malah karena memang ini nggak settingan ya Kak ya. Iya nggak settingan real dong. Ya, kita tapi cerita. Ya itu namanya kehidupan ya. Yes. Kehidupan. Kalau gue tuh selalu suka dengan cerita hidup gitu. Karena dari cerita hidup itu yang bikin gue jadi makin tambah kuat gitu, makin menghargai namanya hidup, makin menghargai apa yang namanya umur gitu kan. Kadang-kadang kan orang keasikan apa sampai lupa sama badannya. Kalau gue alhamdulillahnya walaupun gue kerja gue forsir, tapi gue tahu di mana di waktu di mana gue lelah gue pasti akan stop gitu. Oke Kak, ini kan udah jadi sukses nih, alhamdulillah. Amin ya Allah, alhamdulillah. amin. Dan mungkin orang tua udah gue udah yatim piatu. Kalau misalnya orang tua kakak ada di depan mata nih, dengan kesuksesan kakak kayak gini, pengen ngomong apa sama orang tua? Lo tau nggak? Ini adalah kursi di mana kursi ini tempat gue selalu menyendiri, gitu. Karena ini kan disekat, jadi kecil ya kan. Jadi gue tuh selalu di tempat inilah di mana gue selalu berbicara dengan kedua orang tua gue. Percaya atau enggak, mereka tuh selalu ada gitu. Walaupun mereka nggak bisa berinteraksi, kayak gue tuh selalu setiap malam doa gue ke Tuhan tuh kayak cuman kayak, ya Tuhan masukin orang tua saya ke mimpi saya walaupun cuma sebentar. Jadi kalau ada nyokap bokap gue tuh selalu apa ya, I cannot say anything sih. Yang pasti kalau ada nyokap bokap gue pasti hidup gue akan jauh lebih berbeda sih gitu. Karena pasti akan ada yang protek gue dari orang-orang yang jahat sama gue, akan protek gue dari laki-laki yang gak bertanggung jawab sama gue, terus akan jagain cucu-cucunya pasti. Kalau ada nyokap bokap gue cuma pengen peluk mereka aja sih, gue gak mau yang lain. Dan gue tuh selalu di doa gue dan di sholat gue gak pernah minta macam-macam sama Tuhan. Gue cuma minta, ya Allah sehatkanlah hamba, ya Allah kalau misalkan Mas bisa, gue pengen jadi anaknya mereka lagi di kehidupan yang akan datang. Itu aja. Amin. Karena waktu mereka meninggal gue belum jadi yang sekarang, makanya beda sih ya. Lo ketika kita ada orang tua sama ketika kita nggak ada orang tua itu akan jauh berbeda banget gitu. Walaupun gue punya orang-orang yang sayang sama gue di belakang gue, tapi itu rasanya jauh berbeda gitu. Makanya kenapa tempat yang sekarang ini dipakai ini adalah tempat favorit gue, dan gue suka tidur di situ walaupun sendiri. Gue tuh kayak ngebayangin mereka tuh ada gitu. Gue kadang-kadang suka kayak orang gila. Gue suka cerita sendiri di sini kayak, mah dengerin deh. Aku hari ini syuting terus gini. Apalagi waktu kemarin kan 1 tahun yang lalu kan gue ditimpa masalah bertubi-tubi, laporan polisi banyak banget. Gue selalu curhatin di situ kayak, mah ini gimana ya? Kok jadinya gini. Ntar tiba-tiba gue bangun tidur, gue udah bisa mikir tuh, oh gue mesti gini, gue mesti gitu. Jadi ngerasa terus walaupun orang tua kita nggak pernah kita lihat, tapi keyakinan orang tua kita ada di depan mata tuh harus selalu ada ya? Iya, pokoknya kalau gue udah curhat gue nangis kan, gue nangis sampai gue tidur. Ntar pagi gue udah tahu tuh, oh gue harus begini, gue harus begitu gitu. Jadi makanya sampai detik ini pun gue yakin bahwa orang tua gue tuh ada di samping gue gitu.
tapi mungkin tidak terlihat wujudnya. Mau say thanks for your mom and your father. Buat mama sama papa, terima kasih karena sudah melahirkan Niki, Ma. Terima kasih karena sudah merawat Niki. Walaupun sekarang mama sama papa udah nggak ada, tapi Niki yakin mama selalu jaga Niki dan papa juga jaga Niki. I miss you so much. Oke, thank you Kak. Duh. Dari sini kita belajar bahwa seseorang boleh hebat di luar, seseorang boleh beringas di luar, tapi selalu ingat kepada yang di atas dan orang tua kita. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Duit, bukan sekedar materi. Kisah dari Nikita Mirzani ini tidak banyak diketahui orang-orang, bahwa don't judge people by cover or tattoos. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Nasi garam, sejuta inspirasi dari perjalanan hidup yang sederhana dan apa adanya. Lutfi Al-Ghazali. Salah. Lutfi siapa? Lutfi Agizal. Agizal. Yes. Hidup tuh untuk masa depan, tapi kita tidak boleh lupa akan masa lalu. Yes. Jangan lupa di subscribe, di Channelnya. like, and di komen channel YouTube-nya dia. Sama ya. YouTube-nya Kak Niki. Karena dia ini ternyata orang yang baik sekali. Jadi AdSense-nya itu untuk membantu teman-temannya yang ada di belakang kamera ini yang cukup banyak menurut Niki. Terima kasih sudah memberikan lapangan pekerjaan untuk Sama-sama. anak-anak muda supaya mereka tidak sesat di jalannya, betul kan? Betul. Mereka punya aktivitas, itu gue suka banget. Sip. Karena gue pun melakukan hal yang sama. Terima kasih Lufti.